به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta kepada para muallim, para asatiz yang alhamdulillah pada malam hari ini banyak sekali yang ikut serta di tengah-tengah kita sekalian, memberikan atas doa dan restu atas niat dan hajat dari keluarga besar Bapak Slamet Ahmad Solihin yang akan mengantarkan putranya esok hari, yaitu di tempat hajat ijab dan kabul Ananda Edi Nur Rahman yang insya Allah besok akan dilaksanakan akad nikah, yaitu di daerah Jasinga. Mudah-mudahan atas doa dari para alim, para asatidz semuanya, hingga acara tersebut dari awal sampai berakhir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para asatidz dan asatijah, para sepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan semua perangkat desa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka yaitu walimatul arus atau tasakur binikmah atas semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini kita adalah menjelang atau malam-malam walimatul arus, ya. Ini malam menjelang walimatul arus. Jadi walimatul arusnya itu besok akan dilaksanakan di daerah Jasinga. Jadi kita semuanya ini yang duduk di sini adalah untuk memberikan dengan segala keikhlasannya atas doa dan restu buat Ananda Edi Nur Rahman. Mudah-mudahan besok dalam pelaksanaan akad nikahnya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikah itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral, ya, hal yang sangat sakral, dan ini menghalalkan dari yang tadinya haram, itu nikah, ya. Maka di sini nikah dikatakan sunnatullah wa sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah yang berarti hal pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat
ditekankan, sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Agar kita saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, dan kita berkumpul hingga kita berkembang biak, ya, dari satu menjadi banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah penekanan-penekanan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini juga menjadikan satu sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis babu nikah, yaitu mengatakan an nikahu sunati faman rohiba an sunati falaisa minni. Sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci akan sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini kata Nabi, ya. Maka dengan inilah sehingga sunnah dijadikan satu momentum yang dimana di dalamnya ini mengandung kesakralan yang sangat sakral, yang senantiasa akan kita laksanakan, yaitu bersama-sama, ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam pernikahan ini terdiri dari 3 kata, ya, terdiri dari 3 kata, adanya niat, syarat, dan hikmah. Nikah itu ada 3 kata, yaitu niat, syarat, dan hikmah. Ya, niat adalah niatkan segala sesuatu pernikahan itu bukan semata-mata karena nafsu. Ya, nikah itu harus kita niatkan bukan semata-mata karena nafsu. Ya, mana calon pengantinnya? Aduh, sedikit mendekat Mas Edi, ya, sedikit mendekat biar nanti paham tujuan nikah. Ya, niat bukan semata-mata karena apa tadi? Nafsu, tapi niatkan dalam pernikahan ini niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat sudah karena Allah, otomatis kita akan berharap segala sesuatu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka setelah kita niatkan karena Allah, kita cukupkan atas syarat dan syariatnya untuk menggapai sebuah pernikahan. Nah, ini ya, satu kata niat, kedua syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama ada kedua mempelai, yang kedua ada wali, yang ketiga ada saksi, yang keempat ada mahar, yang kelima ada ijab dan qabul. Maka syarat 5 ini harus dipenuhi, tidak boleh kurang dari 1 syarat pun. Jika kurang dari 1 syarat, maka tidak sahlah sebuah pernikahan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah niat kita sampai pada hakikatnya niat karena Allah, dan kita penuhi atas segala syarat dan syariatnya yang 5 tadi, maka kita akan menggapai pada saat-saat menempuh dari hikmahnya sebuah pernikahan. Apa itu sebuah hikmah dari pernikahan? Kata Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azizun azwaja litaskunu ilaiha. Ya, hikmah dari sebuah pernikahan adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuannya apa? Wa jama'a bainakum mawaddatu warahmah. Ya, tujuannya adalah
agar kita menjadikan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Inilah hikmah dari sebuah pernikahan. Ya, ini sedikit akan masuk ke bab hikmah-hikmah pernikahan. Ya, kalau sudah masuk ke hikmah, ini semuanya kena, semuanya kebagian. Bukan hanya calon pengantin, tapi yang sudah menjadi pengantin pun bisa kebagian. Ya, apa hikmah dan tujuan pernikahan tadi? Untuk menggapai sakinah, ketenangan dalam hidup, ketenangan di dalam rumah tangga, mawadah yang diikat dengan sebuah ikatan pernikahan, warohmah agar timbulnya kasih sayang. Ya, untuk menggapai kunci ketiga ini, maka kita harus memiliki 4 hal yang harus kita lakukan. Satu di antara dua sebuah pernikahan. Ya, 4 hal, satu di antara dua dari sebuah pernikahan. Siapa itu satu di antara dua? Yaitu dari nikah antara laki-laki dan perempuan. Ya, satu adalah asidqi bainahuma. Satu, asidqi bainahuma. Dalam pernikahan tidak akan terjadi sakinah mawaddah warohmah kalau keduanya tidak saling jujur. Ya, dua-duanya harus saling jujur. Sang suami jujur sama istri, sang istri pun harus jujur sama suami. Ya, nih yang pertama, Mas Edi ya, besok kalau sudah akad nikah disampaikan, dari keduanya harus saling nanti baina